Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rusdianto dengan nomor BP 2010 52 60 59. Sekarang saya akan membahas pemrograman R. Penggunaan teknologi sekarang ini hampir menyentuh segala lini, baik di industri, kesehatan, perbankan, pemerintahan, dan masih banyak yang lainnya. Teknologi yang berkembang ini tidak terlepas dari penggunaan bahasa pemrograman yang banyak pilihannya seperti C++, Python, R, dan sebagainya. Sebagai bahasa pemrograman, tentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadi alasan pengguna untuk menerapkannya. Bahasa R adalah salah satu yang populer di kalangan praktisi data seperti data scientist. Bahasa R mampu memudahkan proses pengolahan data, statistik, dan analisis yang menjadi makanan sehari-hari seorang data scientist. Dalam mempelajari bahasa R, tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan harus konsisten. Apalagi untuk pemula, seringkali akan menemui kesulitan karena belum terbiasa jika ingin menjadi data scientist. Maka skill pemrograman R wajib dikuasai. Ini akan membuka banyak peluang karena R banyak diterapkan di perusahaan. Apa itu data R? Apa itu R data science? R adalah suatu software karya fitur yang akan proses fitur akan proses membaca, melakukan kalkulasi untuk melakukan analisa dan visualisasi data. Sebagai contoh, kita bisa membaca data Excel, menggabungkan dengan data file tipe lain, dan membuat visualisasi dalam bentuk histogram. Manfaat R di masa sekarang, R biasanya lebih banyak digunakan untuk analisis data yang dikerjakan pada server pribadi. R dapat difungsikan untuk pekerjaan eksplorasi hampir semua jenis data karena banyaknya jenis packages, tes, dan tool yang dengan mudah diadaptasi. Dasar-dasar R. Variabel pada R mirip dengan bahasa pemrograman lain dengan aturan penulisan, yaitu variabel harus berupa kombinasi huruf besar dan kecil, angka, titik, dan garis bawah. Tidak boleh menggunakan spasi, serta hindari kata yang sama dengan perintah pada R seperti if, else, will, function, true, false, dan sebagainya. Variabel numerik dan karakter menggunakan operator sama dengan atau lebih kecil strip dalam penulisannya. Vektor pada R. Vektor merupakan array satu dimensi yang dapat menyimpan data dengan satu variabel saja dan diakses dengan indeks. Indeks pada R dimulai dari angka 1 bukan 0. Dalam R inisialisasi vektor menggunakan fungsi kurung buka kurung tutup yang merupakan singkatan dari combine. Operator yang digunakan pada R sama dengan bahasa pemrograman lainnya, yaitu operator aritmatika seperti plus, untuk penjumlahan operator perbandingan seperti tanda seru sama dengan, artinya tidak sama dengan, dan operator logika seperti dan untuk logika ND. Function pada R adalah susunan kode untuk melakukan tugas tertentu seperti perhitungan aritmatika, analisis statistik, dan sebagainya. Struktur fungsi pada R yaitu sebagai berikut. Nama underscore fungsi adalah function dari argumen 1, argumen 2, statement, return, kurung buka kurung tutup, objek. Dengan keterangan nama underscore fungsi adalah penamaan untuk fungsi tersebut. Argumen adalah input fungsi, statement adalah badan fungsi berisi perintah, return adalah perintah untuk mendefinisikan output dari fungsi. Fungsi looping atau perulangan pada R juga sering digunakan beberapa fungsi looping, yaitu sebagai berikut. Will adalah fungsi yang akan
melakukan kode perintah selama kondisi yang diberikan benar dan menguji kondisi sebelum melakukan perintah kode. For adalah fungsi yang sama dengan will, namun menguji kondisi di akhir perintah. Repeat adalah fungsi yang melakukan perintah kode berulang kali. Break untuk menghentikan perintah loop. Next untuk mensimulasikan perintah switch pada R. Contoh implementasi bahasa R. Bahasa R banyak diimplementasikan untuk mengolah big data, visualisasi data, pemodelan statistik maupun membangun machine learning oleh developer atau data scientist. Bahkan R dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan analisis cross-selling, yang mana dari hasil analisis perusahaan dapat memberikan rekomendasi produk berdasarkan kebiasaan berbelanja konsumen. Perusahaan-perusahaan besar dunia pun sudah menggunakan R, yaitu diantaranya Google, Facebook, Bing, Mozilla, Novartis, The New York Times, INZ, Orbitz, dan lain sebagainya. Langsung saja kita mulai dengan program buka RStudio-nya. Di sini ada empat bidang. Yang di kiri atas adalah script. Kelebihan dari R, kemampuan reproducibility, artinya ketika sudah menuliskan skrip yang panjang, kita akan mendapatkan proses dari hasil data science kita. Dan ketika kita memberikan data science kepada orang lain, termasuk skripnya, maka orang lain pun mendapatkan hasil yang sama persis seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Itu adalah kelebihan dari R. Di kiri bawah ada konsol. Kita dapat memproses aritmatika seperti 3 ditambah 4, hasilnya adalah 7. Bagian kanan atas environment. Nanti kalau kita menuliskan skrip, menjalankannya di konsol, dan nanti muncul sekian banyak variabel atau data frame dan sebagainya. Di bagian kanan bawah ada files. Add files adalah folder yang ada di laptop kita. Sedangkan plots ini adalah grafik yang kita munculkan ketika kita mengolah data. Kemudian ada packages. Packages adalah library atau script-script yang dibuat oleh orang lain atau dibuat oleh tim pengembang R tersendiri. Ada help dan ada viewer. Baik, sekarang kita mulai. Kita akan mengubah karakter menjadi nominal. Di sini kita bersihkan terlebih dahulu dengan ada icon sapu di kanan pojok ya. Kita tuliskan di sini hashtag nominal. Nominal. Nominal adalah sebuah kategori yang tidak memiliki urutan. Sebut saja kalau kita berbelanja di sebuah supermarket, di sebuah supermarket kita membelanja makanan, minuman, jenis produk yang lain, jenis barang yang lain, itu kan tidak berurutan dan namanya jenis barang. Dan kita mulai menulis barang adalah C faktor tanda petik makanan, koma, minuman,
minuman, makanan, kemudian minuman. Maka kita eksekusi dengan menekan tombol Ctrl dan Enter. Maka di sebelah kanan kita memiliki 7 jenis data, sebuah vektor nama barang, isinya 7 data, makanan, minuman, dan di sini adalah tipenya karakter, bukan kategori. Lalu bagaimana kita merubah karakter menjadi kategori agar tidak merusak data aslinya? Sebut saja kategori barang. Sebut saja di sini kategori titik barang adalah vektor barang. Maka kita akan eksekusi Ctrl Enter. Dan di sini kita bisa melihat kategori barang sekarang terdiri dari 2 level, yaitu makanan dan minuman saja. Kalau misalkan kita cek kategori barang di konsol, kategori barang, Enter, maka terdiri dari makanan, minuman, makanan, terdiri dari level makanan, minuman. Dan bagaimana kalau misalkan di sini saya buat dengan double N, dan di sini jadi barang 2. Coba kita lihat kalau kita ke eksekusi, error, maaf. Coba kalau misalkan kita ini kita eksekusi, tidak bisa di sini karena ada salah di sini ya, salah penulisan. Coba sekarang kita kategori barang 2, kategori barang 2 adalah faktor
barang 2, maka kita eksekusi. Salah nih. Unspecified numeric. Di sini unspecified numeric. Kategori barang 2. Pusing juga.